Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Willy Penjajo. Untuk kali ini saya akan melatih teman saya atau saudara peserta saya belajar mengemudi menggunakan mobil Matic ya. Nah, berarti intinya kalau kita sudah pandai dengan manual, otomatis untuk yang Matic atau transmisi otomatis itu tidak masalah, cuman kita tinggal menyesuaikan. Oke, sekarang kita lihat di sini di dalamnya. Ini kita transmisi yang Matic ya, beda dengan yang manual. Kalau yang manual kemarin kita jelaskan semua, kita sudah lakukan semua. Sekarang saatnya kita ajarin yang Matic. Nanti saya akan jelaskan semua bagaimana caranya mengoperasikan di P, R, N, D, S, L dan seterusnya. Untuk teman-teman semua dimanapun berada yang mau belajar mobil manual ataupun Matic, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara pernak-pernik yang ada di mobil Matic saat ini. Nah, kalau mobil Matic itu cuman ada dua pedal. Ada dua pedal, yang sebelah kanan itu pedal gas dan sebelah kirinya itu adalah pedal rem. Jadi kalau manual itu ada tiga, perbedaannya ini cuma dua. Jadi cukup dioperasikan oleh kaki kanan semua. Dan teman-teman jangan pernah kita menggunakan rem kaki kiri ya, maka akibatnya akan fatal. Cukup kita biasakan menggunakan kaki kanan kita. Nah, sekarang saya suruh masuk peserta saya. Masuk, Mas. Nah, ini dia. Coba Mas, itu injak gasnya Mas yang sebelah kanan. Ya. Oke, diinjak. Oke, injak ya. Nah, injak rem, jangan kaki kiri. Nah, harus kaki kanan ya. Kaki kiri itu harus kita simpan, nggak boleh kita menggunakan kaki kiri ya untuk mengerem ya. Oke, sip. Nah, di sini ada personalingnya itu ada. Tetap tekan rem ya. Pertama kali kita menyalakan mobil Matic itu harus rem kita injak. Ya. Itu sudah tekan rem, coba Mas. Tekan rem ya, kaki kanan ya. Nah, untuk di sini ada namanya P. P itu artinya parkir ya, park. Nah, karena mobil Matic itu ada tekanan di sini, ada tombol di sini. Nah, berarti kita tekan ini, baru kita ke P. P itu artinya parkir. Ketika kita berhenti lama, otomatis mobil harus kita personaling harus kita posisikan ke P, parkir. Terus di bawahnya itu ada R, tekan kopling Mas, tekan rem. Nah, ini ada namanya R. R itu mundur ya. Jadi otomatis mobil ini ketika kita arahkan ke mundur, rem kita angkat itu, maka mobil ini akan bergerak mundur secara otomatis. Nah, di bawahnya itu ada N. N itu adalah netral. Nah, netral ini dia pada saat kita gunakan pada saat kita di lampu merah, nunggu lampu hijau, boleh kita gunakan N ini, artinya netral, dia tidak bergerak sedikit pun. Nah, mesinnya itu akan netral. Nah, untuk pengoperasiannya itu ada namanya D. D ini drive, ya kan? Tekan rem, ada drive. Nah, drive ini otomatis mobil akan berjalan ke depan ketika kita ketika kita arahkan ke D ya. Nah, ketika kita arahkan ke D, otomatis mobil akan berjalan. Apapun yang terjadi ke depan, kita harus menggunakan D aja untuk jalan. Mau jalan jauh, mau jalan kota, mau jalan keluar kota, kita menggunakan cukup D. Nah, kalau yang S, apa fungsinya S? S itu artinya slow ya. Nah, tetap kita tekan rem. Ya, ada namanya slow. S ya. Nah, slow ini digunakan pada saat di turunan yang terjal, dia membantu engine brake, ataupun kita mau naik tanjakan yang terjal dan D nggak mampu, itu bisa kita gunakan slow. Nah, untuk L sama persis, ini kita gunakan biasanya kalau seandainya kita mau naik ke gedung di mall atau di kantor-kantor di kota-kota, boleh kita menggunakan L. Tapi jangan kita gunakan pada saat mobil berjalan di jalan raya ya. Cukup pada saat
jalan terjal ataupun turunan yang curam. Oke, ini perbedaannya. Jadi pada saat kita mengemudi nanti kita cukup di D aja. Oke, cukup di D, itu sudah berjalan sendiri dia. Oke, sekarang saya arahkan lagi ke parkir. Nah, lepas Mas. Otomatis lepas. Nah, otomatis mobil tidak berjalan. Nah, bagaimana? Sudah siap kita berjalan? Siap, Bang. Oke, sekarang tutup pintunya, kita jalan. Oke, teman-teman ya, itu perbedaannya antara manual dan matic. Matic ini sebenarnya sangat mudah digunakan dan sangat nyaman. Cuman perlu hati-hati kita harus menyesuaikan terlebih dahulu. Karena perbedaannya tadi, yang manual itu mempunyai 3 pedal, tapi kalau yang matic hanya 2 pedal. Terus untuk manual kita harus memasukkan gigi secara manual juga. Tapi kalau yang otomatis itu cukup D, maka engine-nya itu akan menyesuaikan dengan dengan secara otomatis. Namanya juga automatic car ya, mobil otomatis. Mobil otomatis atau mobil matic itu lebih simple penggunaannya, maka disebut dengan engine pintar atau mesin pintar, dia bisa menyesuaikan. Oke, sekarang kita lanjut berjalan-jalan dengan Masnya tadi nih. Siap sudah Masnya jalan ya? Siap. Oke, sambil ngobrol-ngobrol kita ya. Nah, ini handbrake-nya lupa Mas. Handbrake-nya ya. Jadi handbrake itu harus kita turunkan pada saat kita mau jalan supaya tidak mengunci. Mana, Bang? Ya, kita ke sana ke gunung. Ya. Nah, inilah kelebihannya matic Mas. Matic itu kita cukup 1 kali masukkan gigi dan dia jalan menyesuaikan putaran roda. Ya kan, kalau rodanya cepat dia langsung masuk ke gigi 2 secara otomatis. Dengan Mas siapa nih? Mas Husin. Mas Husin. Oke, Mas coba kenalkan Mas. Mas Husin, kenalkan diri. Terus pengalamannya belajar bersama LPK ICBC dengan instruktur yang aktif. Lucu juga kayaknya, sebenarnya lucu juga sih. Tapi nggak tahu lah orang lain bilang lucu apa enggak. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husin. Pekerjaan saya di Bank Danamon. Kenapa saya mau belajar sama abang saya ini? Karena orangnya pertama kali lihat lucu, sering ketawa-ketawa. Jadi kalau belajar nggak grogi kayak yang lainnya. Enak, nyaman, santai. Pokoknya banyak lah kelebihan-kelebihan yang kalau mau pengen tahu, coba aja belajar sama Abang Willis. Ya. Nah, itu testimoni kita kepada peserta kita. Dari awal sampai akhir, kira-kira apa pendapat Mas tentang belajar mengemudi, tentang saya, tentang lembaga, tentang Mas sendiri, kemajuannya bagaimana? Kalau dari saya sih, ya injak gas saya terus nggak apa, sambil ngobrol. Kalau dari saya sih banyak ya itu yang saya dapatkan belajar mengemudi ini. Ya bisa bawa mobil, jadi speak English, belajar bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris sekalian. Sama abang, kebetulan abang kan guru bahasa Inggris. Iya. Ya itu. Jadi selama belajar nyaman ya? Nyaman. Tidak ada kendala, tidak ada tekanan ataupun tidak ada ya, paksaan, nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada intimidasi? Nggak ada. Oke, sip. Nah, itulah teman-teman ya. Belajar mobil itu sebenarnya tidak cukup kita dengan teori, kita harus juga praktekkan. Nah, dengan praktek ini otomatis lama-lama kita terbiasa. Nah, apalagi di sini kita belajar mobil itu ada 2 tipe, mobil manual dan mobil matic. Nah, alangkah lebih baiknya kita kuasain dulu yang manual baru ke matic. Jangan matic dulu baru ke manual. Karena apa? Manual ini kita penuh konsentrasi penuh di pedal injakan kaki ada 3. Terus tangan kiri kita mengoperasikan personaling, masuk gigi 1, masuk gigi 2, 3, 4 dan seterusnya. Juga turun gigi 4, turun gigi 3 dan seterusnya. Sementara matic itu tidak ada, cuma 2 pedal, gas dan rem,
Terus untuk apa namanya ini, personalingnya cukup kita kalau mau jalan D, kita arahkan ke D, tidak ada yang pencet-pencet lagi. Kalau mau berhenti di lampu merah atau berhenti sejenak, kita cukup netral sambil injak rem. Terus ketika berhenti agak lama, itu kita gunakan parkir. Selesai sudah. Nah, oke teman-teman, itu aja informasi dari saya. Tinggal teman-teman mau yang mana yang nyaman, mau manual atau matic, itu tergantung kenyamanan. Tetapi kalau bisa kita gunakan dua-duanya. Manual kita bisa, matic juga kita jago. Oke, thank you. Sekarang kami mau membuat SIM untuk si bos ini. Nah, supaya nanti dia di jalan itu tidak was-was lagi, nyaman. Sudah pintar mengemudi, sudah tahu apa namanya tuh cara safety riding atau safety driving di jalan raya, juga ada SIM. Oke, let's go. Kita buat SIM dulu. Let's go. Proses kita pembuatan SIM, pelayannya luar biasa. Nah, jadi pelayanannya di sini oke. Banyak sekali yang membuat SIM. Alhamdulillah sudah jadi SIM-nya, Mas. Oke, Mas, ini pesan saya. Dengan adanya SIM ini, Mas bisa mengendara sesuai dengan aturan berlalu lintasan di jalan ya. Jaga apa namanya itu jarak, terus tekanan gas, terus lagi Mas juga harus mentaatin juga seperti kayak seat belt, handbrake dan seterusnya ya. Semoga bermanfaat dan tambah lancar jaya. Amin, amin, Bang. Oke, thank you, see you and bye bye.